Halo Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa lagi dengan saya dalam Renungan Harian Online. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Masih semangat kan? Belum bosan toh? Kira kita semua tetap sehat, tetap dalam lindungan Tuhan, dan tetap berserah kepada Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Sang Sumber kehidupan kami, hari ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkati hati kami, telinga kami, dan pikiran kami, agar kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini Tuhan tetap menjadi terang bagi kehidupan kami, sehingga kami tetap ada dalam kasih. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan pada hari ini saya bacakan dari Yesaya 25 ayatnya yang pertama sampai dengan kelima. Yesaya 25 ayat yang pertama sampai dengan kelima. Demikian firman Tuhan. Ucapan syukur karena musuh sudah musnah. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh, Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Sebab Engkau telah membuat kota itu menjadi timbunan batu, dan kota yang berkubu itu menjadi reruntuhan. Puri orang luar tidak lagi menjadi kota, dan tidak dibangunkan lagi untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, satu bangsa yang kuat akan memuliakan Engkau. Kota bangsa-bangsa yang gagah akan takut kepadamu, sebab Engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya. Perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik. Sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin, seperti panas terik di tempat kering. Kegaduhan orang-orang luar Kau diamkan, seperti panas terik ditiadakan oleh naungan awan. Demikianlah nyanyian orang-orang yang gagah sombong ditiadakan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbagilah kita yang tidak hanya membaca, melainkan menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dan semuanya, ucapan syukur biasanya didasarkan pada hal-hal yang bersifat positif. Misalnya keberhasilan, sebuah pertolongan, berkat yang diperoleh, dan hal-hal yang lainnya. Sebaliknya, sebuah ratapan biasanya didasarkan pada hal-hal yang sifatnya negatif. Misalnya, sebuah kemalangan, sebuah kecelakaan, sebuah kesakitan, atau sebuah penderitaan. Tetapi bisakah kita membuat segala kondisi hidup ini kita maknai dengan ucapan syukur dan ditanggapi dengan hal-hal yang positif serta ucapan syukur? Kenapa? Jadi hidup kita selalu berwarna. Karena apa? Karena kita selalu bersyukur dan terus bersyukur. Dan pada perikop ini Yesaya menaikkan syukur dan memuji Tuhan atas keruntuhan Yerusalem sebagai akibat penghukuman Tuhan. Bahkan dia mengajak seluruh umat untuk bersyukur karena bukan hanya Yerusalem yang akan hancur, melainkan seluruh bumi akan dihancurkan dalam peperangan yang sangat mengerikan. Mengapa Yesaya mengucap syukur dan memuji Tuhan?
Mengapa dia juga mengajak orang lain untuk melakukan hal yang sama? Bukankah seharusnya dia merintih dan meratap atas kemalangan yang menimpa dirinya, masyarakatnya, dan seluruh manusia? Ternyata pola pikir Yesaya berbeda dengan pola pikir orang pada umumnya. Di sini Yesaya mengajak orang lain untuk mengucap syukur atas kemalangan yang disebabkan karena hukuman Allah. Mengapa? Karena melalui hukuman yang terjadi, umat diharapkan menjadi sadar dan kemudian berbalik kepada Tuhan. Sebab di ayat 4 tertulis, sebab engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya, perlindungannya terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik. Sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin. Dan inilah yang diharapkan oleh Yesaya ketika semua sudah dihukum oleh Allah dan semua akan sadar, oh ternyata hidupku ini yang punya adalah Tuhan. Biar mereka berbalik pada Tuhan. Di balik kemalangan ada sesuatu yang indah yang sedang Tuhan atau ingin wujudkan. Hukuman menjadi langkah awal bagi pemulihan yang ditegakkan oleh Tuhan. Dengan hukuman, umat justru akan semakin dekat dan bergantung kepada Tuhan. Dan kembali menuju pada jalan Tuhan. Hukuman tersebut dipandang sebagai rencana pemulihan yang dirancangkan Tuhan bagi umatnya. Agar Tuhan menjadi yang utama bagi umatnya. Dalam arti ini bukan ingin terus, harus yang utama. Bukan. Tapi biar orang-orang semakin sadar. Bangun. Siapa sih pemilik kehidupan ini? Bukan dari gagahnya orang tersebut. Bukan dari keegoisan. Tapi semuanya karena Tuhan yang memiliki hidupnya. Dan ini menjadi satu-satunya yang ingin diterapkan oleh Tuhan agar manusia kembali pada dirinya. Di balik rancangan tersebut ada sesuatu yang indah, yaitu kemenangan Tuhan atas semesta alam. Karena itu nyanyian syukur yang dinyanyikan dalam perikop ini adalah nyanyian kemenangan Tuhan. Rencana Tuhan merupakan rancangan yang terbaik bagi seluruh umatnya. Sebab itu saat kita dihukum Tuhan karena kesalahan kita, mari ucapkan syukur atas tegurannya. Karena itu merupakan tanda kasihnya. Lalu segeralah kita berserah padanya. Dalam hal ini Tuhan bukan menghukum secara fisik, tapi lebih kepada menegur. Biar apa? Biar kita tersadarkan, biar kita bangkit. Ayo kita tetap mengandalkan Tuhan dalam segala hal dan setiap situasi kehidupan kita. Bapak Ibu terkasih dan semuanya, sebelum saya mengakhiri firman ini, saya mengajak Bapak Ibu dan sekalian untuk kita bersama-sama memejamkan mata kita dan kita berefleksi akan hidup ini. Mari kita pejamkan mata dan kita berefleksi bersama-sama. Sudahkah kita mengandalkan Tuhan dalam hidup ini? Sekali lagi, sudahkah kita mengandalkan Tuhan dalam hidup ini? Dan yang hal kedua yang akan kita refleksikan bersama-sama, sudahkah kita bersyukur dengan rencana yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita? Sekali lagi, sudahkah kita bersyukur dengan rencana yang Tuhan berikan dalam hidup kita? Biarlah kita tetap bersyukur dan berpengharapan agar semua baik-baik saja dan tetap dalam lindungan Tuhan. Amin. Kita berdoa.
Ya Tuhan, Sang Pemilik kehidupan kami. Kami menyadari Tuhan bahwa kami di dalam hidup ini sering merasa lalai, sering meninggikan ego kami, dan kami sering lupa akan kehadiran-Mu. Melalui firman ini Tuhan, kami menyadarkan bahwa Tuhan memiliki rancangan yang baik, dan biarlah kami tetap mengucap syukur atas setiap rancangan kehidupan yang telah Engkau berikan pada kami. Biarlah kami tetap bersyukur dan berpengharapan atas semua rancangan-Mu. Tuhan yang Maha Kasih, hari ini kami juga hendak menaikkan doa-doa kami bagi setiap kami yang saat ini sedang sakit, baik itu yang di rumah ataupun di rumah sakit. Biarlah Tuhan yang senantiasa jaga kami, sertai kami, lindungi kami, sehingga kami dalam setiap sakit penyakit kami, Tuhan hadir dan tetap memberikan kami semangat dalam hidup ini. Tuhan, saat ini kami juga dalam masa pergumulan karena adanya virus corona. Biarlah Tuhan yang sertai kami, berikan kami semangat, berikan kami pemikiran bahwa dalam hal ini Tuhan tetap berkarya dan ingin mengajarkan kami agar kami tetap mengucap syukur atas setiap hal-hal yang Tuhan berikan. Biarlah kami tetap memandang hal-hal ini dengan ucapan yang baik, dengan pikiran yang jernih, tidak dengan hal-hal negatif. Biarlah Tuhan senantiasa berkarya dalam kehidupan ini. Dan biarlah Tuhan yang ajarkan kepada kami agar kami dalam menyikapi virus ini tetap menyayangi orang-orangnya dan menjauhkan virus, sehingga kami tetap menjadi pribadi-pribadi yang mau membuka tangan untuk menerima saudara-saudara kami dalam keadaan apapun. Biarlah setiap kami dapat menjumpai mereka di dalam doa-doa kami, karena melalui doa-doa ini Tuhan, kami dapat menyentuh hati setiap saudara-saudara kami. Dan biarlah Tuhan, kami serahkan doa ini ke dalam kuat kuasa tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berpengharapan dan kami menyerahkan kehidupan kami. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Biarlah kita tetap semangat dan berpengharapan bahwa rancangan Tuhan tetap indah. Dan setiap apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kami dan kehidupan kita ini adalah hal-hal yang baik dan hal-hal yang positif. Tuhan Yesus memberkati. Dadah, sampai berjumpa lagi.